Ya, hari ini akan dibahas tentang rancangan layar ya. Kalau kalian sering dengar tentang rancangan layar atau prototype atau mockup, nah itu sebenarnya ada perbedaan antara rancangan layar dengan mockup. Setelah kalian belajar dari sebuah proses bisnis itu dibuat activity diagram, lalu setelah itu dibuat use case diagram dan dibuat kelas diagramnya, itu kan materi UTS kemarin ya. Jadi ada sebuah cerita proses bisnis, bagaimana kalian membuat activity diagram, lalu membuat use case diagram, lalu membuat kelas diagram. Nah, sekarang kita akan mendesain rancangan layar. Rancangan layar ini sering disebut dengan prototype ya, kalau bahasa Indonesianya prototipe gitu. Sebenarnya salah ya, prototype gitu. Prototype itu bahasa translating bahasa Indonesianya adalah rancangan layar, jadi bukan prototipe. Nah, ada lagi mockup. Jadi sebenarnya ini sama tapi tidak identik. Yang membedakan adalah isian datanya. Kalau rancangan layar atau prototype, dia adalah rancangan yang dibuat menyerupai bentuk aslinya sebelum produk itu dipasarkan atau sebelum produk itu di launching. Produk itu bisa aplikasi, bisa sistem, bisa macam-macam ya, bisa poster, bisa flyer, bisa apapun ya. Nah, rancangan layar atau prototype ini dia menunjukkan cara kerja dari aplikasi atau sistem atau web atau produk apapun yang akan dipublish yang sementara ini sudah dibuat. Jadi sebelum publish nih, sebelum mau di launching, biasanya si pihak developer akan presentasi dulu. Seperti apa sih bentukan 90%-nya yang akan mau dijadikan di launching gitu ya. Nah, perbedaan antara rancangan layar atau prototype dengan mockup adalah pada datanya. Kalau rancangan layar atau prototype, setiap isi field-fieldnya itu merupakan bukan isian data asli, tapi kalau entry dari user dia pakai format data, kalau tampil dari sistem dia akan dibuat seperti tampil atau display ya. Itu kalau rancangan layar atau prototype. Jadi setiap isi field-field kolomnya itu dia format data, baik format dari entry user atau format dari tampilan website, tampilan database. Nah, kalau format merupakan entryan dari user, maka contohnya dia seperti ini, masukkan NIM. Dia menggunakan format data yang digunakan untuk NIM. NIM kalian itu berupa angka, panjangnya 10 digit. Jadi ditulisnya seperti ini. Gitu ya. Jadi kenapa 99 itu mewakili angka? Kalau teks dia karakter ya, karakter atau teks dia bentuknya seperti ini. X25 min X ini maksudnya eh, karakter sepanjang 25 digit gitu. Jadi X X X X X X X X. Nah, itu kan kepanjangan tuh kalau kita ngetik gitu. Jadi biasanya disingkat menjadi seperti ini X25 min X gitu. Nah, ini artinya X itu tipenya karakter sepanjang 25 digit. Kalau karakter itu boleh angka nggak? Boleh, tapi angkanya disimpan sebagai karakter atau teks. Contoh misalnya di luar negeri di Amerika itu suka atau di Inggris gitu suka ada nama itu pakai angka di belakangnya. Misalkan Michael Senior 2 misalnya gitu ya. Michael Junior 2 gitu misalnya seperti itu. Nah, angka di belakang namanya itu akan tetap disimpan sebagai teks, bukan angka yang bisa dikalkulasi matematika, ditambah dikali dibagi itu nggak bisa. Nah, Bu, kenapa NIM atau nomor KTP atau nomor telepon itu bukan teks gitu ya? Karena itu udah pasti angka, cuman tidak bisa dikalkulasi apa aritmatika gitu ya, nggak bisa dikali bagi tambah kurang. Jadi dipastikan format datanya angka. Nah, ini kalau dia rancangan layar atau prototype ya. Jadi kalau dia entryan dari user yang diinput oleh user, maka dia menggunakan format data. Tetapi kalau dia hanya menampilkan saja, menampilkan atau membaca tabel dari database, maka ditunjukkan dengan tampil atau display. Contoh misalnya waktu kalian isi KRS di web student. Kamu isi masukin user name sama password gitu kan, name sama password lalu nanti
di dalam web student kamu udah tampil namanya, terus bisa dilihat program studinya, peminatan dan lain-lain. Nah, itu tampil gitu ya. Jadi udah ada di database, tinggal menampilkan aja. Gitu. Nah, itu tulisannya seperti ini. Selamat datang tampil misalnya gitu. Kalau di web gitu ya, welcome apa gitu. Nah, itu berarti ini biasanya kan namanya. Namanya itu udah ada di database, tinggal ditampil atau di display. Sementara mockup itu seperti prototype, hanya saja dia menggunakan data asli. Jadi ada satu atau dua data yang diambil dari database asli yang ditampilkan. Gitu. Dia menunjukkan presentasi desain ke dalam mockup untuk tahu bentuk realistisnya seperti apa nanti gitu. Jadi bisa dilihat warnanya, bisa dilihat logonya dan lain-lain bentuknya. Nah, ini menggunakan data asli ya. Contohnya kayak gini, masukkan NIM ya, keluarin diketik NIM-nya ini lalu namanya ini. Nah, jadi hanya beda di bentukan datanya aja kalau rancangan layar sama mockup. Nah, untuk membuat rancangan layar atau prototype dan mockup ini itu banyak softwarenya sekarang. Seperti kamu bikin UML kemarin, itu kan banyak softwarenya ya. Ada Draw.io, ada Flowchart, ada Office Visio, macam-macam gitu ya. Ada lagi yang lain mungkin. Nah, sama software untuk membuat rancangan layar ini ada macam-macam, tapi yang paling banyak dipakai adalah Balsamiq Mockups. Nanti kamu bisa explore sendiri untuk si Balsamiq Mockups ya, karena akan ada tugas juga. Jadi mau pakai software apapun saya bebaskan. Pakai Balsamiq Mockups boleh, Proto.io boleh, Protopi boleh, Jasmine terserah, sampai Adobe XD pun boleh. Gitu. Cuman saya hanya bilang dari sumber ini nih ada 27 open source web UI mockup tools yang paling banyak digunakan adalah Balsamiq Mockups, termasuk oleh anak-anak KKP atau TA di BL biasanya dia pakai Balsamiq Mockups. Menurut mereka di Balsamiq Mockups itu sudah cukup komplit mewakili berbagai macam basis aplikasi. Mau yang berbasis desktop ada rancangannya, mau yang berbasis web ada, yang berbasis mobile juga ada gitu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang rancangan layar atau prototype, bukan mockup. Kenapa? Karena tidak ada data asli yang ditampilkan, tapi rancangan layar atau prototype. Nah, ada 3 basis yang kita bahas di pertemuan 10 ini. Yang pertama berbasis desktop, yang kedua berbasis web, yang ketiga berbasis mobile. Ya. Semuanya pada prinsipnya sama. Bedanya hanyalah tampilannya aja. Kalau berbasis desktop itu maksudnya apa, Bu? Maksudnya itu programnya di aplikasinya diinstal di komputer atau di laptop dan tidak terkoneksi dengan jaringan. Jadi hanya bisa digunakan di PC tertentu gitu. PC di tempat dia diinstal. Itu berbasis desktop ya. Stand alone kita bilangnya. Nah, kalau berbasis web ya dia bukanya pakai browser. Jadi diupload diupload di web ya. Nah, kalau berbasis mobile berarti dibukanya di mobile, bisa di tablet, bisa di HP Android atau HP Apple gitu ya. Nah, kita akan bahas dulu yang pertama. Kalian sudah melewati tahap pembelajaran untuk ada sebuah proses bisnis lalu dibikin activity diagramnya, ya kan? Sudah itu kemarin ya, tadi sebelum UTS itu. Lalu setelah itu dibikin use case-nya. Lalu setelah itu dibuat kelas diagramnya. Nah, itu kalian sudah lewati 3 tahap itu ya. Jadi mengenali sistem, membaca proses bisnisnya seperti apa, lalu membuat rancangan sistemnya dengan activity diagram, lalu membuat rancangannya melalui use case diagram, dan yang terakhir adalah membuat kelas diagram, walaupun kelas diagramnya belum tanpa metode. Nah, contoh yang pertama adalah kita ingin membuat rancangan layar tapi berbasis desktop nih. Ya, tentang rancang bangun sistem inventory ATK. ATK itu alat tulis kantor ya, jadi kayak kertas, pulpen, dan lain-lain. Dengan UML, UML kalian udah tahu ya, contoh-contohnya yang kemarin itu kan, activity, use case, class diagram, dan lain-lain. Ini simple aja sih ya, jadi tentang bagian minta ATK gitu. Nah, bagian TI yang pertama adalah activity diagram proses permintaan ATK.
Bagian TI menyerahkan surat permintaan ATK kepada pihak tata usaha. Ini kan, jadi startnya dari TI, menyerahkan surat permintaan ATK, dia menerima, lalu dia periksa stok. Ada apa enggak? Gitu ya. Kalau ada, bikin guard ada, menyerahkan ATK, terima ATK, selesai. Tapi kalau tidak ada, maka prosesnya selesai. Ya, simple saja seperti ini activity diagramnya. Kemudian ada laporan yang tiap bulannya si bagian TU-nya membuat laporan kepada kepala bagian TI. Laporannya laporan pertanggungjawaban keuangan atau laporan permintaan ATK, sama, cuman beda judul aja. Nah, dari setelah proses bisnis diubah menjadi activity diagram, kemudian dibuat use case-nya. Kira-kira use case-nya apa ya? Oh, use case-nya itu ada master. Use case diagram master itu ada entry data ATK, entry data bagian TI, entry data pegawai. Ceritanya seperti itu. Lalu prosesnya apa? Oh, proses transaksinya adalah entry permintaan ATK. Aktor yang terkait, si bagian TI minta ke tata usaha gitu ya. Lalu untuk laporannya si tata usaha yang bikin laporan untuk si kepala bagian TI. Jadi di use case-nya si tata usaha yang aktor primary-nya, aktor aktif, cetak laporan pertanggungjawaban keuangan atau cetak laporan permintaan ATK ke kepala bagian TI. Gitu. Ya, jadi jelas di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 proses use case, proses bisnis use case ya. And then dibuat kelas diagramnya. Nah, ceritanya ini asumsi ya, karena kan tidak tergambar dokumennya, dokumen si form permintaan ATK-nya tidak tergambar, jadi ada asumsi yang diceritakan bahwa si pegawai ini, beberapa pegawai bekerja dalam bagian TI, sehingga di bagian TI itu ada kode bagian, nama bagian, dan satu bagian TI itu mempunyai satu sampai banyak, one to many pegawai. Jadi cardinality-nya di sininya adalah one ke one to many. Lalu si pegawai ini dia yang meminta ATK, maka di sini ada timbul kelas diagram MATK. MATK itu minta surat permintaan ya, MATK ya. Nah, ada beberapa field di situ. Ada nomor MATK dibintangin primary key, ada tanggal MATK, nomor referensi SP, tanggal referensi SP, lalu dari SP perihal SP. Jadi ini asumsi sih. Asumsi. Ini kan potongan ya, potongan dari sebuah sistem yang besar. Saya ambil bagian kecilnya untuk yang permintaan ATK-nya aja. Sebenarnya sistemnya adalah inventory yang besar banget. Jadi ini saya potong. Nah, si minta ATK ini berhubungan dengan si tabel pegawai, karena nanti dia yang minta. Si minta ATK ini ya, si pegawai. Di pegawai itu ada field NIP, nama. NIP itu nomor induk pegawai ya. NIP, kalau kamu kan NIM, nomor induk mahasiswa. Nama, pangkat, jabatan, terus ada nomor SP, tanggal SP, tentang SP, lalu pengukuhan. Ini bagian dari master pegawainya. Kemudian di MATK, minta ATK, itu dia akan meminta banyak ATK. Jadi sini cardinality-nya adalah one to many ke one to many. Ya, jadi satu nomor atau satu form permintaan ATK dia bisa meminta banyak ATK. Iya dong, dia bisa minta kertas, dia bisa minta pulpen gitu ya. Dia bisa minta misalkan papan meja atau apapun gitu. Semua yang berhubungan dengan ATK. Jadi dalam satu permintaan ATK sekali minta dia bisa banyak ATK mintanya. Dan satu kode ATK itu, si kertas itu, si pulpen itu dia bisa ada di beberapa kali permintaan ATK gitu. Jadi kondisinya cardinality-nya adalah one to many dengan one to many. Nah, ketika many to many, maka akan ada muncul detail MATK di situ untuk merekam jumlahnya berapa mintanya dan keterangannya apa. Ya. Jadi ini yang sudah disusun kelas diagramnya. Sudah disusun use case-nya, tinggal membuat rancangan layarnya. Nah, yang diberikan di sini adalah contoh rancangan layar berbasis desktop. Pada waktu mahasiswa saya buat ini itu tahun 2007, itu masih pakai Visual Basic .NET
VB.net. Jadi ini adalah screenshot dari si programnya yang dia bikin pakai Visual Basic.net. Ya, di sini ada menu, nih ada menu master, transaksi, laporan, keluar ceritanya. Nah, prinsipnya secara default adalah, Bu, gimana sih kita bikin rancangan layar dari sebuah analisa sistem? Ada use case, ada kelas diagram. Yang pertama secara prinsipalnya, kamu lihat di use case. Di use case itu ada berapa buletan use case-nya? Kalau di master ada 3, 1, 2, 3, untuk entry data ATK, untuk entry data bagian TI, dan untuk entry data pegawai, maka di rancangan layarnya juga ada 3. File master entry data ATK, file master entry data TI, dan file master entry data pegawai. Gitu ya. Jadi berapa banyak form rancangan layar yang harus dibuat? Minimal sebanyak yang ada di use case. Lebih dari itu boleh, Bu? Ya boleh, misalkan mau ditambahin form login misalnya gitu. Boleh aja gitu. Ya, form apalagi? Form form manage update data pegawai, ya boleh aja lagi. Jadi minimal ada 5 ini yang ada di use case. Nah, di transaksi dia ada entry permintaan ATK, di laporan dia ada laporan pertanggungjawaban keuangan atau laporan permintaan ATK, maka nanti dibikin juga itu. Nah, ini transaksinya entry permintaan ATK, dan ini laporan pertanggungjawaban keuangan atau permintaan ATK. Ya, jadi berapa banyak form yang harus dibikin itu minimal sebanyak yang ada di use case. Nah, ini ditambahin sama dia nih, rancangan menu utama. Boleh aja. Mau ditambahin lagi misalkan login, misalnya ada login, ya boleh aja gitu. Nah, setelah mengetahui berapa banyak form yang harus dibuat, maka berikutnya adalah, Bu, apa yang harus dibuat di dalam form tersebut? Kuncinya adalah melihat kelas diagram. Oke. Yang pertama, contoh misalkan entry data ATK. Udah bikin nih formnya. Apa aja yang ada di dalamnya? Lihat kelas diagram. ATK itu alat tulis kantor, dia punya 1, 2, 3, 4, 5. Maka akan ada 5 field di situ. Sesuai dengan di kelas diagram. Kodenya, namanya, satuannya, stoknya, harganya, semua sesuai dengan yang ada di kelas diagram. Ini. Nah, karena kita ngomongnya master, maka semua entryan. Jadi pada saat master entry data ATK itu entry. Entry itu bentuknya gini nih, ya kan? Format tipe datanya apa? Oh, namanya lebarnya berapa? 30 karakter. Satuan boleh di entry, boleh dipilih. Ini kan drop down ya. Jadi kalau diklik itu ada pilihannya gitu. Sebenarnya entry juga. Nah, stok itu angka. Nah, itu berupa angka nih. Harga itu angka. Nah, itu berupa angka gitu. Bu, kok kode ATK auto number? Auto number itu sebenarnya entryan user tapi dibikin otomatis sama si sistem. Ya. Contoh misalnya, terakhir di database kode ATK-nya adalah A003. Terus kalau nggak dibikin auto number itu berarti data berikutnya adalah A004. Jadi dia ngambil data terakhir database terus tambah 1 terus di display. Kalau nggak dibikin auto number, kadang-kadang si user lupa. Terakhir berapa ya? A003 apa A002 ya? Jadi dia kira-kira tuh, oh kayaknya A002 nih. Maka dia entry nih. Diketik tuh dia A003. Sementara di database sudah ada data A003. Berarti ketika dia simpan, dia gagal. Karena apa? Karena di database sudah ada A003. Dia mau entry lagi A003 nggak bisa, bentrok. Redundansi ya. Jadi itu sebabnya banyak kode-kode yang dibikin auto number gitu. Sama seperti NIM kalian itu ketika dapat di PMB itu auto number. Gitu. Ya, jadi apa namanya? Siapa ya yang coret-coret ya? Jadi supaya staf PMB-nya tidak bingung atau tidak akan lupa ya banyak mahasiswa sehingga aduh berisik. Jadi dibikin auto number untuk NIM kalian sehingga kalian dapat tuh NIM-nya berapa ya. Nah, itu kode-kode kayak gitu auto number. Nah, itu yang ATK.
Berikutnya lagi apa? Masternya. Ada master pegawai sama bagian TI. Di bagian TI ada dua, kode dan nama. Nah, lihat di bagian TI, kode dan nama. Kodenya juga auto number. Sebenarnya entrian cuman dipermudah oleh sistem dibikin auto number. Kemudian nama bagian TI dibikin karakter 75. Jadi di kelas diagram ada dua field, maka di form juga ada dua field. Nah, pegawai ini banyak, ini asumsi ya. Maka dia akan juga ada beberapa field juga ya entriannya. Lihat, semuanya kalau di entry user adalah formatnya adalah tipe format data. Ya, kalau karakter panjangnya berapa? Kalau tanggal boleh dibikin kalender kayak gini, date time picker gitu. Nah, kenapa di sini ada kok Bu di sini ada cari bagian TI, bagian IT? Ya, karena di kelas diagram berkata demikian. Di kelas diagram berkata bahwa satu bagian TI mempunyai banyak pegawai. Berarti pegawai ini dia berada di bagian TI yang mana? Karena di sini berhubungan, maka di master pegawainya dia pilih bagian TI. Nah, dia pilih bagian TI sehingga di sini tampil. Kenapa tampil? Karena dia sudah di entry di duluan di bagian master lainnya. Gitu. Persis ketika kalian pilih entry KRS. Kalau masih ingat entry KRS mata kuliah, kalian pilih tombol yang ada tombol pilih, cari mata kuliahnya kan? Begitu diklik muncul kan di form, and then kamu tambah ke list di bawah. Terus pilih lagi mata kuliah lain lagi. Nah, persis kayak gitu. Gitu. Jadi mata kuliah itu udah di entry nih sama bagian IT Budi Luhur kampus di divisi IT-nya, DTI. Udah di entry semua masternya. Kamu tinggal milih. Kamu tinggal milih lalu dia tampil. Maka nanti di sini tulisannya tampil gitu atau display sama aja. Ya, oke. Nah, kemudian itu form master ya. Jadi kalau main master berarti semuanya entry, maka semua berupa tipe data nih, semua tipe data. Bu, tahu dari mana tipe nama itu karakter 50, NIP itu karakter 10. Ya itu asumsi pribadi sih. Sebenarnya kalau di database setelah kelas diagram itu ada lagi spesifikasi base data. Nah, di spesifikasi base data itu dirinci lagi untuk field ini tipe datanya apa, karakter panjangnya berapa. Nah, dari situ sebenarnya bisa dibuat seperti ini. Cuman kalian belum sampai situ belajarnya, belum sampai spesifikasi base data. Jadi baru asumsi pribadi aja ya. Jadi ini asumsi aja pribadi. Gitu. Nah, kemudian di bagian transaksi. Di bagian transaksi itu ada, kalau di use case kan entry permintaan ATK. Maka kita bikin nih form permintaan ATK, entry permintaan ATK. Nah, ini lihat, maka ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 field di sini. Nah, itu entry semuanya di form transaksi permintaan ATK. Nih ya, nomor permintaan ATK auto number, entry, kemudian tanggal permintaan ATK-nya kalender gitu, entry. Kemudian data surat permintaan, ini asumsi ya. Jadi asumsinya dia ada surat permintaan, tanggal dari perihal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini entrian semua. Jadi kalau kita ngomongin transaksi, maka field-field yang ada di kelas transaksinya semua entry. Nah, kemudian dilihat tabel tersebut, kelas diagram tersebut berhubungan dengan tabel yang mana? Oh, dia berhubungan dengan tabel pegawai. Oh, dia berhubungan dengan tabel ATK. Maka sudah pasti di dalam form itu ada pilih pegawai sama pilih ATK. Kita lihat. Nih, di form permintaan ATK ada pilih pegawai. Ini pilih pegawai, nih cari pegawai, NIP, nama, yang lain tampil. Karena sudah pernah di entry sebelumnya di master, ya. Jadi karena sudah pernah di entry sebelumnya di master, maka di sini tinggal pilih saja, kemudian tampil persis kayak kalian pilih mata kuliah di KRS, ya. Tinggal klik cari mata kuliah, klik lagi tampil semuanya. Sama juga dengan pilih ATK. Jadi karena dia berhubungan pada saat di kelas diagram nih, pilih pegawai tadi udah, pilih ATK. Nah, dia pilih di ATK-nya.
Ketika dia pilih ATK, ternyata cardinality-nya adalah many, one to many dengan one to many. Atau kita bacanya many to many ya. Jadi kondisinya adalah antara minta ATK dengan ATK, kondisinya adalah many to many. Ketika dia ada many to many, maka akan muncul detail minta ATK. Detail minta ATK-nya itu si jumlah sama keterangannya itu di entry. Sedangkan yang ATK-nya pilih kodenya lalu tampil semuanya. Nah, kita lihat di sini. Itu tergambar di bagian sini. Nah, gini. Nih ya, pilih ATK, cari ATK, nama ATK-nya sama satuannya tampil. Bu, kok cuma nama sama satuannya yang tampil? Ya, kalau di sini dia gambarinnya cuma nama sama satuan. Boleh nggak Bu semuanya ditampilin? Boleh aja. Tampilinlah stoknya, tampilinlah harga satuannya, misalnya seperti itu. Jadi boleh aja tampilin di sini nih, stok sama harga satuan. Nah, tadi yang detail tadi, yang timbul dari many to many tadi, nih yang ini nih, jumlah dan keterangan, itu di entry. Setiap field yang ada di detail karena many to many di kelas diagram ya, di kelas diagram ada many to many terus muncul detail. Detailnya itu fieldnya itu di entry. Nah, maka di sini tampilnya adalah 99 karena itu entryan dari sistem dari user berupa angka sebanyak 2 digit. Maka tampilnya 99. Kalau tampil dia akan muncul tampil gini ya, misalnya stok gitu tampil gitu, harga satuan itu tampil, semua tampil. Tapi kalau gini itu berarti entry. Oh, ini di entry nih. 2 digit berupa angka gitu. Keterangan ini juga sama di entry keterangan. Kenapa mintanya untuk kertas misalkan, untuk alat tulis apa, untuk pulpen atau apa gitu. Gitu. Nah, karena ini bisa dicari berkali-kali, maka di sini ada klik tambah di situ. Atau kalau mau desainnya berbeda, saya pernah lihat ada tombolnya bukan tambah gini tapi tombol tambah plus gitu ya, lambang plus gitu boleh aja. Tambahnya kemana? Tambahnya ke list sini bawah. Terus cari lagi ATK-nya. Jadi dia udah entry nih kertas misalnya ya. Satuannya RIM, jumlah permintaannya 2, keterangannya untuk divisi IT misalnya gitu. Terus cari lagi pulpen gitu. Ya, jadi persis sama ketika kamu entry KRS mata kuliah. Kamu cari mata kuliahnya, udah kalau udah ditambahan ke list gitu, disimpan atau di apa, saya lupa tombolnya kamu yang tahu tuh. Nah, terus cari lagi mata kuliahnya gitu. Jadi bisa bicara berkali-kali. Nah, itu kurang lebih penggambaran kelas diagramnya adalah seperti ini gitu ya, many to many detail. Gitu. Nah, kemudian berikutnya, kalau sudah maka di transaksi pasti ada simpan dan batal dan keluar. Gitu. Batal ya batal berarti dikosongin di blank semuanya keluar dari form nutup form gitu. Jadi biasanya cuma ada simpan sama exit gitu. Kalau batal ya untuk nge-reload semuanya. Laporan sebenarnya tinggal laporan pilih periode aja sama kayak mutasi rekening gitu ya. Atau kamu cetak HSK di web student itu. Cetak HSK pilih semester kan. Pilih semester nanti kan muncul misalnya gitu. Nah, ini kalau ini pilihnya periode. Berarti dari laporan permintaan ATK. Kalau di use case-nya laporan pertanggungjawaban keuangan. Sama lah kurang lebih cuma beda judul aja. Ya, sekali lagi tadi pada prinsipnya membuat berapa banyak form lihat dari use case minimal ada sebanyak berapa bulletan use case. Kemudian field apa aja yang ada di dalam form rancangan layar, lihatlah kelas diagramnya. Kalau master pasti entry semuanya. Maka yang ditampilkan adalah format datanya. Entryan ya. Balik ke prinsip awal bahwa rancangan layar atau prototype yang ditampilkan kalau entry adalah format datanya. Tapi kalau yang ditampilkan adalah tampil dari hasil yang sudah pernah disimpan di database, maka tampil ditulis dengan tampil atau display dengan double kurung segitiga. Ya, nah ini yang pertama adalah contoh untuk si desktop. Nah, sekarang kita lihat untuk yang berbasis web. Ini diambil dari salah satu bimbingan saya. Dia mau milih karyawan terbaik ya dengan metode ini. Jadi ada proses bisnis, kemudian ada activity diagram. Nah, ini use case-nya ya. Use case-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6,
789. Jadi minimum ada 9 form. Ya, minimum ada 9 form di luar login, user, dan lain-lain gitu. Lalu kemudian sudah digambarkan juga kelas diagramnya. Ya, saya cuma mau kasih tahu bahwa, nah, kalau rancangan layar prototype untuk web base berbasis web ini kurang lebih kayak gini. Jadi seolah-olah menggambarkan browsernya gitu ya. Di atas ada URL-nya, ada Google Search-nya gitu ya. Ada ya kurang lebih penggambaran seperti web base gitu. Ya, lalu ada itu menu site-nya gitu. Sama kayak kamu buka web student kan ada kan di samping kiri gitu ada menu-menunya gitu kan, cetak HSK lah, apa entry apa gitu. Nah, di atas ada URL. Jadi menggambarkan dashboardnya ini menggambarkan browser gitu. Nah, ini bisa dibikin pakai salah satunya yang tadi Balsamiq Mozart gitu. Gitu ya. Nah, ini master nih dia nih ceritanya. Kan tadi dia masternya ada karyawan dan jabatan kriteria. Nah, ini kurang lebih nah ini jabatan gitu ya. Dia pakai gini dashboardnya. Nah, dilihat bahwa yang kalau auto number nomor display tampil, kode jabatan format data, nama jabatan format data. Dia bisa edit, dia bisa hapus. Kalau diklik tambah atau entryan baru, maka munculnya gini. Kode jabatan, nama jabatan. Kode jabatan display karena auto number, tadi yang saya jelasin, nama jabatan X30 min X, karakter. Jabatannya cuma ada 2, kode dan nama, karena di kelas diagramnya berbunyi seperti itu. Nah, nih, kode jabatan dan nama jabatan. Ya. Nah, ini metode yang selama ini kita kosongkan, karena ini dilihat dari si programnya ceritanya ya. Fungsi-fungsinya apa aja, ada fungsi simpan, ubah, hapus, get count gitu. Ya, intinya adalah kode jabatan, nama jabatan. Nih master jabatannya. Terus ada lagi nanti apa? Ada master kriteria, ada master karyawan. Ya kita lihat. Nah ini master karyawan nih, ya. Jadi nomornya nomor display, kode karyawan format data, nama, alamat, nomor HP, tanggal masuk, jenis kelamin, jabatan. Nah terus kalau mau entry baru ditambah atau klik edit. Nah ini kayak gini. Jadi ini digambarin benar sama 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 kalian gitu ya. Jadi ini kurang lebih nanti kalau saya klik ini munculnya apa ya? Kemal jangan coret-coret ya. Saya lagi menjelaskan. Ini data karyawan ini digambarin kalau dia klik tambah atau edit ini munculnya apa? Nah, gini. Kode karyawan, nama karyawan, nomor HP, alamat, tanggal masuk gini. Jadi apa yang di display, apa yang bisa di entry dan menggunakan format data. Gitu ya. Tadi sekali lagi pada prinsipnya sama, hanya saja tampilannya aja yang beda. Kalau desktop ya begini, kalau web base ya begini. Nanti mobile beda lagi tampilannya. Karena kan yang dipakai gadgetnya beda. Ya. Next adalah, nah kriteria. Di kriteria cuma ada 2 nih, kode kriteria, nama kriteria. Iya, karena di kelas diagramnya berkata seperti itu tuh. Kode kriteria, nama kriteria, bobot status. Nah kita lihat nih bobot statusnya. Ini sih udah masuk ke topik SPK ya. Nah ini kalau nah ini kode kriteria, nama kriteria, status, bobotnya nanti dari hitungan sebenarnya. Ya intinya begitu ya. Jadi kalau misalkan kamu mau bikin web base berarti pilih yang template-nya yang template berbasis web. Ada URL-nya, ada Google Search-nya, ada sidebar menunya, lalu di atas ini ada apanya. Jadi dibuat kira-kira nanti itu seperti apa kalau misalkan web base-nya udah jadi gitu. Nah ini transaksinya kurang lebih ada hasil perhitungan. Nggak semua transaksinya saya masukin karena banyak banget ya. Jadi nggak semua sih, cuman berapa doang. Jadi dari use case-nya nggak semua. Jadi karena ini terlalu banyak. Ada entry pembobotan, ada penilaian, ada cetak surat keputusan, ada gini cetak laporan. Nah kalau cetak laporan tuh seperti ini ya. Jadi kalau web base itu dia bisa ada kalendernya, icon kalender ini kalau kita klik nanti munculnya kalender gitu. Baru kita cetak, nah nanti munculnya PDF.
gitu ya. Nah, ini manajemen data user. Nah, ini manajemen data user ya. Intinya adalah saya mau kasih tahu bahwa baik itu berbasis desktop, baik itu berbasis website, baik itu berbasis mobile, pada prinsipnya sama. Ketika ada entryan dari user, yang ditulis adalah format tipe datanya. Kalau dia tampilan dari sistem, maka yang ditulis adalah display. Mana ya yang display ini kayak tadi? Display. Ya ini kayak gini-gini display. Ya, intinya kayak gitu. Mau berbasis desktop, mau berbasis web based, mau berbasis mobile sama. Kalau entry berupa format data, kalau tampilan sistem, tampilan dari database ditulis dengan display atau tampil. Oke. Nah, tadi ya, jadi bagaimana menggambarkan satu form itu ada apa aja, lihat dari kelas diagram. Nah, yang terakhir adalah berbasis mobile. Ini cuman, ya tadi saya bilang cuman berbeda tampilan ininya aja, karena memang gadget yang dipakai berbeda kan dari desktop, dari web based browser gitu ya, sama dari mobile application gitu. Nah, ceritanya ini ada mau registrasi di salah satu aplikasi berbasis mobile. Jadi udah ada proses bisnisnya, kemudian digambarkan activity diagramnya, lalu ada managing usernya, ada activity diagramnya, dan dari situ ada use case-nya, pendaftaran, login, kelola informasi pribadi. Nah, kalau rancangan layar mobile, nah kurang lebih kayak gini. Kan biasa kalau di mobile ada titik 3 di atas tuh ya. Kalau di WhatsApp tuh ada titik 3 di atas, terus kalau diklik muncul menunya lagi. Nah, ini kurang lebih seperti ini gitu. Ada sidebar-nya, jadi ini kalau diklik nanti ada menu sidebar-nya gitu. Terus ada logonya, halo guys. Nah, ini kurang nih. Ini harusnya ada format tipe datanya nih, display atau tampil gitu. Terus baru register atau entrian data ya. Register ya, register berarti registrasi ya. Berarti ini tampilan isian data, berarti misalnya X berapa min X gitu. Ini kurang nih, kosong. Ya harusnya ada tampilan data. Kalian bisa bikin lebih bagus dari ini. Nah, ini ada seperti kurang ini ya. Halo guys, misalkan gitu. Nah, emailnya apa, login. Nah, ini kan isi ya. Emailnya diisi, password diisi, lalu login. Nah, ini profilnya kurang lebih seperti ini. Kalau misalkan di mobile, nah ini yang tampil ya tampil. Kalau yang di entry yang tak entry gitu. Ya, nah ini kurang lebih. Ini kayaknya anaknya bikinnya juga sama tuh pakai balsamic mosaic itu, balsamic mockup. Gitu ya. Ini ceritanya dia beli barang. Apa yang ditampilkan ditampilkan di sini tampil ya, subtotal tampil. Sini nama barangnya tampil, select seller tampil. Nah, ini tampil totalnya. Jadi nanti untuk itunya akan otomatis dihitung dari sistem si mobile-nya. Nah, ini tampil. Gitu. Ceritanya seperti itu kalau dia mobile. Kalau web ya seperti yang tadi. Kalau desktop seperti tadi. Saya ulang ya, sekali lagi bahwa antara rancangan layar atau prototype itu merupakan rancangan yang dibuat menyerupai bentuk aslinya sebelum suatu produk itu dikembangkan, diluncurkan, di launching atau dicetak misalkan ya. Jadi apa namanya? Kondisinya sudah 90%. Nah, kalau mockup itu seperti bentuk realistisnya. Jadi dia menggunakan data asli, cuma berbeda di data dong. Kalau di mockup itu datanya asli, jadi diambil sampel dari database-nya, ditarik satu atau dua sampel, biasanya 3 gitu ya, dengan kondisinya yang berbeda-beda gitu, enggak sama. Nah, kalau prototype atau rancangan layar itu pakai format data. Nah, yang dibahas di pertemuan 10 adalah yang rancangan layar. Karena kalau mockup kan pakai data asli, jadi jarang banget yang ada data aslinya. Untuk KKP sama TA pun kalian bikinnya prototype rancangan layar gitu ya, bukan mockup. Nah, kemudian pada prinsipnya adalah tadi, kalau dalam rancangan layar atau prototype, kalau dia entryan dari user, dari keyboard, itu pakai format datanya. Panjangnya berapa, Bu? Ya kira-kira aja lah sendiri. Kalau nama kan nggak mungkin 5. Masa karakter cuman
5 nama nggak cukup ya. Nama saya aja udah Anita udah pas banget. Diananya belum masuk gitu. Jadi dikira-kira sendiri kalau panjangnya gitu ya. Asumsi pribadi. Karena kalian belum belajar sampai spesifikasi base data, spesifikasi data belum. And then kemudian apa namanya? Kalau yang ditampilkan dari database maka ditulis dengan kurung siku 2, kurung segitiga 2, tampil atau display. Salah satu aja. Ketika kamu dari awal pakai display, display semua. Kalau dari awal tampil, tampil semua gitu. Jangan ganti-gantian. Di form sini tampil, di form sana display, di form sini tampil. Jangan. Gitu ya. Nah, banyak software untuk membuat rancangan layar ini. Jadi kayak udah ada template-nya, kamu tinggal desain lagi, menyesuaikan adjustment sendiri dengan asumsi kamu sendiri. Yang mana. Salah satunya yang paling banyak digunakan adalah Balsamiq Mockups. Nanti boleh dicek lagi yang lain, mungkin kamu lebih nyaman pakai yang lain, bisa proto.io, bisa ProtoPie, atau bisa pakai Adobe XD atau Sketch.